Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan materi mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama. Yang pertama, saya sendiri Wamrah dengan NIM 200403083, Akmal 200403091, Yulianti Tutun 200403091. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk di materi. Judul materi ialah jenis-jenis karya ilmiah yang pembagiannya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama, makalah. Pengertian makalah adalah salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan. Pengertian makalah secara umum. Pengertian secara umum, makalah adalah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Umumnya membuat makalah merupakan tugas dari guru atau dosen sebagai persyaratan penilaian untuk menyelesaikan pelajaran atau mata kuliah, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan lapangan. Makalah juga dapat dibuat oleh narasumber lain seperti pejabat pemerintah, rektor, dosen kepala sekolah, guru, dan lain-lain sebagai makalah kerja yang dibahas pada seminar, simposium, dan sebagainya. Biasanya makalah kerja disampaikan dalam bentuk argumentasi hasil penelitian dengan nama memasukkan asumsi dan hipotesis terhadap masalah yang diteliti. Adapun ciri-ciri dari makalah yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Yang keempat, dan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis-jenis makalah. Berdasarkan sifatnya, makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yaitu: yang pertama, makalah induktif. Merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di dalam lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, makalah deduktif. Merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Yang ketiga, makalah campuran. Merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jadi makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Adapun beberapa jenis makalah campuran diantaranya seperti makalah kerja, makalah ilmiah, makalah kajian, makalah tanggapan, makalah posisi, dan makalah analisis. Apa yang dimaksud skripsi? Pengertian skripsi. Skripsi adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk mengilustrasikan karya tulis ilmiah berupa permasalahan atau fenomena tertentu dengan mengikuti tata cara penulisan skripsi yang benar sesuai yang berlaku hasil penelitian mahasiswa S1. Di dalamnya ada pembahasan lengkap terkait adanya tujuan skripsi. Mahasiswa dituntut untuk membuat skripsi sebab ada tujuannya tersendiri. Mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa menuliskan hasil pemikirannya ke dalam bentuk laporan skripsi yang tersusun dan sistematis. Karena bukanlah hal yang mudah untuk memahami sebuah permasalahan, melakukan penelitian, menganalisis, mendapatkan hasil penelitian dan menyusunnya ke dalam bentuk laporan.
Tak hanya itu, tujuan dalam penulisan skripsi ialah berbagai syarat untuk meraih gelar sarjana di setiap perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di negara Indonesia. Kemudian kegunaan skripsi. Tujuan dan kegunaan skripsi yaitu menyajikan hasil-hasil temuan penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu atau kepentingan praktis administrasi negara dan komunikasi. Aturan bagian depan skripsi. Yang dimaksud bagian depan skripsi adalah hal-hal yang berkaitan dengan: yang pertama, halaman sampul. Sampul skripsi berwarna kuning dan ditulis menggunakan warna hitam. Sampul skripsi menggunakan karton. Keharusan dalam halaman sampul skripsi adalah judul skripsi, tujuan skripsi atau persyaratan untuk meraih derajat sarjana ekonomi, nama dan nomor induk penyusun, lambang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, nama konsentrasi, nama program studi atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, nama kota tempat universitas, dan tahun penyusunan skripsi. Halaman sampulnya terdiri dari satu halaman. Kemudian halaman judul. Halaman judul merupakan duplikat dari halaman sampul. Hanya saja halaman judul ini dicetak di atas kertas hafiz putih. Halaman judul hanya terdiri dari satu halaman. Kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan mencantumkan judul skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa fakultas, jurusan, bidang konsentrasi, dan kata-kata pengesahan atau persetujuan, nama dan tanda tangan dosen pembimbing, penguji, dan pengesahan dari ketua jurusan. Untuk bisa mengikuti ujian komprehensif pengesahan cukup hanya dengan tanda tangan dosen pembimbing dan ketua jurusan. Yang keempat, halaman riwayat hidup. Halaman ini diberi judul riwayat hidup dan di bawahnya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir penyusun, alamat, riwayat pendidikan, riwayat atau pengalaman organisasi, riwayat atau pengalaman pekerjaan, dan prestasi akademik dan non-akademik yang telah dicapai. Yang kelima, halaman kata pengantar. Halaman ini diberi judul kata pengantar dan diletakkan di bagian tengah atas kertas. Dalam kata pengantar tidak ada penjelasan yang bersifat ilmiah, intinya lebih diarahkan pada uraian singkat mengenai tujuan penulisan skripsi, ucapan terima kasih. Yang keenam, halaman daftar isi. Halaman ini diberi judul daftar isi dan ditulis dengan huruf besar serta diletakkan di bagian tengah atas kertas. Setiap tulisan yang ada di halaman ini tidak diakhiri dengan titik. Yang dimasukkan dalam daftar isi adalah mulai halaman kata pengantar sampai dengan lampiran. Nomor bab, judul bab ditulis dengan huruf besar. Subbab dan sub-subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Nomor bab menggunakan huruf Romawi besar dan nomor sub-sub ditulis dengan angka yang diawali dengan angka yang bersesuaian dengan nomor bab. Jarak penulisan antara bab baru dengan lainnya. Yang ketujuh, halaman daftar lampiran. Halaman daftar lampiran diawali dengan judul daftar lampiran, ditulis dengan huruf besar dan tebal dan diletakkan di bagian tengah atas kertas. Daftar atau lampiran memuat semua lampiran yang ada di skripsi. Yang harus ada di dalam daftar lampiran adalah nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman di mana lampiran itu diletakkan. Yang kedelapan, halaman daftar singkatan. Halaman daftar singkatan memuat singkatan, istilah, simbol, dan sebagainya. Cara penulisannya memakai dua lajur. Lajur pertama mencantumkan singkatan atau yang ditulis dengan huruf besar, dan lajur kedua memuat keterangan dari luar pertama atau yang ditulis dengan huruf kecil kecuali kata pertama. Penulisan daftar singkatan atau lainnya diurut menaik berdasarkan abjad huruf pertama. Yang kesembilan, halaman ringkasan. Halaman ini diberi judul ringkasan dan diletakkan di bagian tengah atas kertas. Isi ringkasan meliputi pokok permasalahan, metode penelitian, hasil dan kesimpulan yang paling pokok.
Ringkasan merupakan uraian murni penyusun, tidak ada kutipan dari pustaka dan diketik dengan menggunakan satu spasi. Di bawah ringkasan harus diberi keyword atau kata kunci. Pengertian tesis, jenis tesis, ciri dan fungsi. Pengertian tesis. Tesis merupakan sebuah pernyataan ataupun teori yang dilandasi oleh berbagai macam argumen yang dinyatakan ataupun ditulis dalam bentuk garangan, yang sengaja dibuat untuk bisa menyelesaikan program pendidikan di tingkat pendidikan tertentu, sehingga penulisan layak dan berhak untuk mendapatkan gelar sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Pengertian tesis secara singkat merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar tertentu pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Tesis merupakan salah satu bukti yang menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah disiplin ilmu tertentu. Semakin baik kualitas sebuah tesis yang dibuat, maka semakin terbukti pula kemampuan orang yang membuatnya dalam menguasai disiplin ilmu yang ditekuninya. Tesis secara singkat merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar tertentu pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Tesis merupakan salah satu bukti yang menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah disiplin ilmu tertentu. Semakin baik kualitas sebuah tesis yang dibuat, maka semakin terbukti pula kemampuan orang membuatnya dalam menguasai disiplin ilmu yang ditekuninya. Macam dan jenis tesis. Secara umum, tesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kedua jenis ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, tesis kuantitatif. Tesis kuantitatif merupakan tesis yang dibuat untuk membangun ataupun mendirikan berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan nalar deduktif atau hipotetikal. Yang kedua, tesis kualitatif. Tesis kualitatif merupakan tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Jenis tesis ini lebih ditunjukkan sebagai penelitian yang bersifat non-kuantitatif. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan istilah nalar induktif atau non-hipotetikal. Ciri tesis. Karena tesis merupakan salah satu bentuk karya ilmiah, maka ciri-cirinya karya ilmiah ialah secara umum, yakni yang pertama, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian ini atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang kedua, komponen karya ilmiah beragam sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah memiliki pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga, sikap penulisan dalam karya ilmiah objektif, artinya karya tersebut disampaikan dengan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama ataupun kedua. Yang keempat, bahasa yang menggunakan bahasa baku. Fungsi tesis. Secara mendasar, fungsi tesis karya ilmiah adalah sebagai sarana komunikasi akademik dalam sebuah bidang kajian keilmuan. Di samping itu, terdapat fungsi dan manfaat yang bersifat pragmatis bagi guru yang menulis karya ilmiah. Hal ini berkait dengan karir dan kepangkatan guru sebagai tenaga profesional. Menurut Suharjono, prestasi kerja guru tersebut sesuai dengan tupoksinya berada dalam bidang kegiatannya. Pendidikan, proses pembelajaran, pengembangan profesi, penunjangan proses pembelajaran. Fungsi utama karya ilmiah sebagaimana didapatkan di atas adalah fungsi akademik. Melalui karya ilmiah terjalin komunikasi akademik antar berbagai komponen dalam sebuah bidang keilmuan. Seorang guru akan mengetahui model-model terbaru dalam mempelajari bahasa apabila membaca jurnal ilmiah atau tulisan dari berbagai sumber. Demikian pula apabila menuliskan temuannya, guru yang lain akan mengetahui hasil penelitian guru yang lain. Fungsi lainnya adalah sebagai fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif adalah seorang dapat menuangkan berbagai gagasan tertulis yang dikomunikasikan kepada pihak lain
Menulis berdasarkan fungsi ini adalah usaha pemenuhan kebutuhan seseorang sebagai ilmuwan atau sebagai manusia yang berpikir. Sementara itu, fungsi instrumental adalah bahwa menulis menjadi media bagi seseorang untuk meraih tujuan-tujuan lainnya. Pengertian disertasi, ketentuan, karakteristik, dan unsurnya. Pengertian disertasi. Disertasi ini merupakan paparan diskusi yang menyertai suatu pendapat juga argumen. Pendapat atau argumen ini sebenarnya juga bisa disebut dengan tesis. Secara umum, istilah tesis serta disertai digunakan untuk memaparkan diskusi yang sifatnya itu akademiks. Beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah disertai spesifik untuk tesis akademik di dalam panjang doktoral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disertasi ini merupakan karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor. Jadi disertasi ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada panjang pendidikan start sampai S3 yang mencoba menciptakan sebuah teori baru dan juga menguji hipotesis yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Ketentuan dan karakteristik disertasi. Terdapat ketentuan serta aturan supaya tulisan ilmiah yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai kaidah yang telah sudah ditentukan. Biasanya tiap-tiap perguruan tinggi mempunyai ketentuan sendiri. Namun, secara umum ketentuan dari disertasi memuat hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan yang diangkat dari kajian teoretis yang didukung oleh fakta empiris yang sifatnya mendalam. Yang kedua, proporsi kemandirian penulisan 90% dan juga peran dosen pembimbing 10%. Yang ketiga, bobot ilmiah yang tinggi. Yang keempat, diwajibkan mencari teori serta penemuan baru di dalam bidang ilmu pengetahuan yang sedang dijalankan. Yang kelima, pemaparan dominan secara analitis. Yang keenam, model analisis tinggi. Yang ketujuh, jumlah rumusan masalah lebih dari 3. Yang kemudian, metode atau ujian statistik lebih kompleks serta berbobot guna mencari teori baru di dalam bidang ilmu pengetahuan yang diampu. Yang kesembilan, jenjang pendidikan dari pembimbing serta penguji minimal bergelar profesor atau juga doktor yang sudah berpengalaman. Yang ke-11, penemuan hal-hal yang baru diwajibkan. Yang ke-12, publikasi hasil penelitian di tingkat nasional atau juga internasional. Yang ke-13, jumlah rujukan atau juga daftar pustaka minimal 60. Yang terakhir atau 14, metode atau juga program statistik yang digunakan memiliki sifat kualitatif lanjut yang bisa atau dapat digunakan dengan peranti lunak seperti SPSS, Mistral, EView, Amos, serta lain-lain. Karakteristik disertasi. Di bawah ini merupakan karakteristik dari disertasi secara terdapat 4 diantaranya. Yang pertama, berfokus pada salah satu pada disiplin ilmu sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari. Yang kedua, kajian berfokus pada penemuan atau juga teori baru di dalam disiplin ilmu yang dijalani mendalam. Yang ketiga, menggunakan data primer sebagai data utama dan ditunjukkan dengan data-data sekunder jika dibutuhkan. Yang keempat, ditulis dalam kaidah serta juga ketentuan bahasa Indonesia yang baik serta benar, kecuali untuk program studi bahasa asing yang mengharuskan menulis itu dengan bahasa tertentu. Unsur-unsur disertasi. Penyusun disertasi ini dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan kaidah serta ketentuan universitas di masing-masing perguruan tinggi. Format di masing-masing universitas mempunyai perbedaan atau satu sama lain, sehingga format di suatu universitas tidak dapat dijadikan acuan untuk universitas lain. Namun, secara umum, unsur-unsur yang terjadi di dalam disertasi yang terdiri dari bagian awal, bagian isi atau utama, serta bagian akhir. Berikut disajikan secara bagian awal. Secara umum, bagian awal disertasi ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Ada cover, halaman sampul dalam, halaman pengesahan, halaman
pernyataan orisinalitas, halaman riwayat hidup, ucapan terima kasih, abstrak, eksekutif, sumar atau ringkasan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan bagian isi atau utama. Sistematika penulisan bagian isi dari disertasi secara umum terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian berikut. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pada umumnya terdiri 3 hal utama, di antaranya: yang pertama, rasa keingintahuan serta alasan penelitian topik penelitian yang didukung oleh adanya pernyataan-pernyataan dari institut atau individu yang berkompeten di bidang topik tersebut. Yang kedua, fakta serta data sekunder yang relevan. Yang ketiga, ditinjau normatif sehubung dengan topik yang diteliti. Rumusan masalah ini memuat proses penyederhanaan. Masalah yang rumit serta kompleks dirumuskan menjadi masalah yang bisa dari disertasi ini berisi daftar pustaka serta lampiran. Perlu untuk digarisbawahi kembali bahwa format yang disajikan sebelumnya itu tidak bisa menjadi acuan untuk format disertai, disebabkan karena masing-masing universitas itu memiliki formatnya masing-masing. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.